Tak dapat izin pulang, ART di Palembang diduga aniaya anak balita majikannya. Rem rusak, truk kontainer tabrak tiang LRT di Palembang hingga terguling untuk hindari kecelakaan fatal. Jembatan Ampera menaranya dibuka untuk wisata, tuai berbagai tanggapan. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Robiansyah, Anda menyaksikan Kompas Membahas di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Seorang asisten rumah tangga di Palembang yang dilaporkan atas dugaan penganiayaan anak majikannya ditetapkan sebagai tersangka. Motif penganiayaan karena tersangka marah tak dapat izin pulang ke rumah oleh majikannya. Setelah melakukan pemeriksaan, penyidik unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Palembang menetapkan seorang asisten rumah tangga berinisial A tersangka kasus dugaan penganiayaan dua balita anak majikannya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku sudah 2 kali melakukan penganiayaan. Motif penganiayaan lantaran tersangka marah dengan majikannya yang tidak memberi izin untuk pulang ke rumah. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang menerangkan, tersangka menganiaya 2 anak majikannya yang berusia 9 tahun dan 2 tahun saat majikannya bekerja. Baik untuk kasus yang ART menganiaya anak majikannya, sudah kami lakukan penyidikan dan sudah kami tingkatkan status yang bersangkutan sebagai tersangka. Untuk motif, Bang? Untuk motif dari hasil pemeriksaan, yang bersangkutan merasa kesal karena mau izin untuk pulang tidak diberikan oleh sang majikannya. Bang, kedua-duanya tuh dianiaya semua, Bang? Ya, ada aniaya. Itu di bagian apa saja, Bang? Aniaya di bagian, untuk yang anak yang pertama di bagian lengan. Kalau anak yang kecil ditampar di bagian pipi. Untuk saksi, Bang, berapa banyak yang sudah diperiksa, Bang? Saksi yang kami periksa kurang lebih sudah 3 saksi yang kami periksa. Karena perbuatan tersebut, tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, sebuah mobil truk kontainer menabrak tiang LRT hingga terguling di Palembang Kamis malam. Sopir sengaja menabrakkan mobil ke tiang LRT agar tidak menyebabkan kecelakaan beruntun karena rem truk rusak. Sebuah truk kontainer menabrak tiang pancang LRT di Jalan Demang Lebar Daun, Kota Palembang pada Kamis 30 Januari 2025 malam. Truk bermuatan karet ekspor yang akan dibawa menuju Pelabuhan Bom Baru Palembang berjalan dengan kecepatan sedang dari arah Musi 2 menuju arah Basuki Rahmat. Namun setibanya di tempat kejadian, truk remnya rusak. Saat berada di jalan menurun, truk mengalami kerusakan rem sehingga sopir sengaja menabrakkan mobil ke tiang LRT agar tidak terjadi kecelakaan karena di depan truk sejumlah kendaraan sedang berhenti di perempatan lampu lalu lintas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi kemudian mengamankan sopir ke pos Laka Lantas Pak Jo Palembang. Di Jalan Demang Lebar Daun terjadi kecelakaan di mana truk fuso membawa kontainer berupa bahan karet dari arah Musi 2 mau ke arah Pelabuhan Bom Baru mengalami laka tunggal di mana menabrak tiang LRT sehingga mengakibatkan kontainernya jatuh dan menyebabkan kemacetan. Petugas menurunkan 2 krain untuk mengevakuasi peti kemas yang membutuhkan waktu 2 jam. Sementara badan mobil juga diangkut menggunakan truk tronton lainnya dibawa ke pos Laka Lantas. Akibat insiden ini sempat terjadi kemacetan panjang lalu lintas karena badan truk menutup separuh jalan. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang memusnahkan barang bukti sabu-sabu seberat 3,1 kg. Barang bukti tersebut merupakan sitaan dari 2 kurir antar provinsi yang tertangkap. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang memusnahkan barang bukti sabu-sabu seberat 3,1 kg yang disita dari 2 kurir jaringan Aceh Medan. Untuk memastikan barang bukti yang dimusnahkan,
petugas Lab 4 Polda Sumsel menguji kandungannya, yang hasilnya positif sabu-sabu. Narkoba kemudian dimusnahkan dengan diblender yang dicampur pembersih lantai, lalu dibuang ke saluran air agar tidak bisa didaur ulang. Kapolres Tabes Palembang menerangkan, pemusnahan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara serta tidak disalahgunakan. Barang bukti kurang lebih 3.180 gram. Tentunya rekan-rekan sekalian, tujuan pemusnahan ini sekali lagi dapat kami sampaikan. Yang pertama, untuk mengurangi resiko sekecil mungkin dari penyidik. Resiko apa? Yang pertama adalah menguapnya atau hilangnya barang bukti untuk kiranya terjadi penyalahgunaan atau mungkin dicuri. Yang kedua, lebih mengefisiensikan daripada menghadirkan barang bukti. Kemudian yang pemusnahan tersebut juga akan menjelaskan bahwasanya barang bukti yang selama ini disita adalah betul-betul sabu yang kita sita sejak awal. Sebelumnya, 2 tersangka yang merupakan warga Aceh ditangkap di kawasan Kertapati pada 18 Desember 2024 lalu saat perjalanan mengantar narkoba tersebut ke Medan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbaksel, saudara, dan saatnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Kami sengaja menyamarkan video yang mengandung unsur kekerasan ini. Tampak dalam video berdurasi 29 detik ini merekam aksi perundungan terhadap seorang anak perempuan yang berstatus sebagai siswi sekolah menengah pertama di Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Selain umpatan, para terduga pelaku yang merupakan teman sekolah korban ini juga melakukan kekerasan fisik yang ditengarai saling ejek antar keduanya. Polisi yang mendapati laporan atas video perundungan yang viral tersebut langsung memanggil korban, pelaku beserta orang tua dan pihak sekolah untuk dimintai keterangan di Mapolres. Di mana anak-anak tersebut saat ini sudah kita mintain keterangan, kita interview, baik terhadap anak-anak maupun terhadap korban. Saat ini mereka didampingin oleh pihak keluarga dan pihak sekolah pun sudah kita hadirkan untuk kita mintain juga keterangan, di mana tujuan kita ini adalah untuk supaya kejadian ini tidak terulang kembali. Peristiwa ini jadi sorotan dari Direktur Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak Provinsi Lampung yang menyayangkan kejadian perundungan ini, mengingat Kabupaten Lampung Barat menyandang predikat Kabupaten Layak Anak. Peristiwa bullying yang mengakibatkan timbulnya kesan potret buram lah dunia pendidikan kita, tidak hanya di Provinsi Lampung atau hanya di Lampung Barat, tapi se-Indonesia sedang banyak peristiwa seperti ini. Jadi harapan saya, bahkan menimbulkan pertanyaan saya, ini kenapa sih masih terjadi? Kurangnya di mana? Nah itu, apakah karena memang pemerintah belum menetapkan regulasi, atau memang tidak ada regulasinya, atau tidak ada programnya oleh pemerintah daerah? Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak meminta pemerintah Lampung Barat mengambil langkah tegas supaya kejadian serupa tidak terulang kembali. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Inilah video saat dua pasangan suami istri tertangkap warga tengah mengedarkan uang palsu di sejumlah warung di Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Aksi kedua pelaku bernama Ari Setiawan dan Sunita terungkap setelah pemilik warung yang curiga dengan keaslian uang, kemudian melaporkannya ke pihak berwajib. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah bertransaksi 3 kali menggunakan uang palsu.
Polisi pun melakukan pengembangan di mana pelaku memesan uang palsu tersebut melalui aplikasi pesan singkat Telegram senilai Rp1 juta dengan harga Rp350.000 menggunakan metode pembayaran digital. Tak hanya itu, petugas juga mendapati uang palsu senilai Rp4.200.000 yang disembunyikan dengan cara dikubur di halaman rumah. Dari pengembangan tersebut, ternyata kita berhasil mengungkap atau mendapatkan barang bukti yang lebih besar lagi. Ya, ini di hadapan rekan-rekan ini banyak barang bukti yang sudah kita amankan, ya, termasuk juga nominal uang yang sudah diperjualbelikan menjadi barang-barang, ya, berupa rokok, kemudian minyak dan segala macam, termasuk juga saat itu uang ditimbun, ada yang ditimbun di dalam rumah. Ya. Total keseluruhan jumlah uang lembar rupiah palsu yang kita amankan ada 63 lembar sebesar Rp4.750.000, ya. Kini para pelaku dijerat dengan pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Sangat memprihatinkan, seorang pelajar sekolah menengah pertama atau SMP di Pangkal Pinang diamankan polisi beberapa waktu lalu karena terlibat dalam jaringan penyalahgunaan narkotika. Selain menjadi pemakai, pelaku juga merupakan kurir narkotika jenis sabu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pangkal Pinang menyatakan bahwa pihaknya merasa miris atas kejadian ini. Ia menekankan bahwa pihak sekolah telah berupaya memberikan pendidikan dan sosialisasi yang cukup kepada siswa, terutama edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Selain sekolah, peran orang tua juga penting dalam pengawasan dan pendidikan anak di luar jam sekolah untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang. Sekali lagi kami sudah sampaikan kepada satuan pendidikan maupun kepada orang tua. Jadi tanggung jawab anak-anak itu tidak hanya di sekolah, tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau di sekolahnya mungkin beliau anak-anak ini kan baik-baik saja, tetapi kalau karena pergaulan kemudian orang tuanya kurang mengawasi, itulah yang kita minta supaya orang tua juga berkontribusi dalam hal menjaga anak-anak kita, karena mereka ini sebagai aset kita untuk penerus generasi bangsa. Jadi kami prihatin dengan kondisi ini, kami berharap karena pendidikan karakter kan terus kami lakukan, tetapi kembali lagi ini kan personal, ya, orang per orang, bukan seluruh. Dengan adanya kasus ini, diharapkan dapat menjadi pelajaran agar lebih banyak usaha dilakukan untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif narkotika. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Deserti TNI bernama Henry hingga saat ini masih diburu oleh petugas gabungan setelah berhasil kabur dari sergapan petugas gabungan TNI Polri. Pelaku berhasil lolos melalui gorong-gorong tempat persembunyiannya. Hingga saat ini, petugas gabungan masih terus melacak keberadaan pelaku. Sebelumnya, Deserti TNI Henry ini melakukan penembakan terhadap salah satu anggota Sudepom Persiapan Belitung, Randy. Tersangka diduga melakukan KDRT terhadap istrinya. Saat hendak diamankan, Henry menyandera Randy dan membawa korban. Selanjutnya, korban ditemukan warga dengan luka tembak di bagian punggung dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Sampai saat ini masih bersama POM, TNI, rekan-rekan TNI maupun dari polisi untuk melacak keberadaannya. Sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Katanya di sana sudah memasang poster Jenderal, poster buronan gitu. Saya belum tahu tuh. Jadi polisi sifatnya membackup tuh BKO, bawah kendali operasi rekan-rekan dari TNI, menyiapkan personilnya, jadi membackup penuh jika ada perintah untuk bergerak, kemudian melakukan pengejaran, pengepungan tentu bersama-sama dengan rekan-rekan TNI. Kita membackup. Jadi komandonya adalah dari Pak Danrem, dari Pak Dandim. Terima kasih.
Hingga saat ini, petugas terus berkoordinasi untuk menangkap pelaku. Sejumlah langkah telah diambil, termasuk menjaga tempat-tempat strategis seperti pelabuhan serta bandar udara, agar pelaku tidak dapat kabur ke luar daerah. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung, dan selanjutnya kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Anda masih bersama kami di Kompas Sumbasel, saudara, dan selanjutnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan seorang emak-emak di salah satu cucian mobil yang berada di Jalan Pangeran Natadirja, Kota Bengkulu. Tampak pelaku masuk ke area cucian mobil dan langsung menuju mes karyawan di lantai 2. Sambil mengendap, pelaku melihat salah satu kamar dalam kondisi tidak terkunci. Meski di dalam kamar terdapat 3 orang karyawan sedang tertidur, emak-emak ini tetap nekat masuk dan mengambil tas salah satu karyawan. Tas tersebut diketahui berisi 1 unit handphone dan uang tunai Rp950.000. Waktu itu kejadiannya posisi saya sedang tidur, sekitaran pukul 4 subuh waktu itu, tertidur pulas, kemudian saya tersadar itu waktu bangun pagi sekitar jam 7 pagi, bangun terus saya langsung mandi. Begitu selesai pakai baju, pakaian, baru sadar kalau handphone saya ini tidak ada. Begitu handphone disadarin tidak ada, saya panik, kemudian melapor ke bos di bawah untuk melihat rekaman CCTV. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga Rp7 juta. Kasus ini sudah dilaporkan korban ke polisi. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Temuan kasus jembrana pada sapi ini bermula saat petugas kesehatan hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu mendapat laporan dari peternak mengenai sapi mereka yang sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, 13 ekor sapi ini menunjukkan gejala demam, depresi hingga hilang nafsu makan. Petugas memastikan belasan sapi tersebut positif terjangkit penyakit jembrana. Saat ini hewan ternak tersebut sudah mendapatkan perawatan dan dipisahkan dari ternak lain agar tidak menular. Menurut petugas, penyebab penyakit jembrana dapat masuk ke tubuh hewan ternak melalui kontak langsung dengan hewan tertular, serta disebarkan melalui insekta penghisap darah. Penyakit jembrana hanya menyerang sapi Bali dan tidak menular pada sapi jenis lain. Itu juga gejalanya lesu, tidak mau makan, terus dia ambruk ya. Kalau demamnya dia nggak bisa ngomong demam gitu, pokoknya dia terus ada kejangnya juga. Jadi pas kalau sudah ambruk, sudah dia nggak bisa itu lagi, nggak bisa berdiri lagi, terus udah ketakutan aja gitu pemiliknya, jadi langsung dipanggil tukang potong. Para peternak diminta untuk terus waspada dan menjaga kebersihan kandang ternaknya, mengingat selain penyakit jembrana, sejumlah sapi juga dilaporkan terserang penyakit mulut dan kuku dan penyakit ngorok. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Upaya pelarian JM selama 3 bulan berakhir setelah ditangkap tim Satreskrim Polres Bengkulu Utara. Pria yang berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Bengkulu Utara nekat melakukan pencabulan hingga persetubuhan terhadap siswinya sendiri yang masih berusia 12 tahun. Mirisnya perbuatan bejat itu dilakukan di lingkungan sekolah saat jam istirahat. Bahkan dari pengakuan korban, aksi tersebut sudah dilakukan pelaku selama belasan kali. Peristiwa terungkap saat orang tua korban mendapat laporan dari kepala dusun setempat bahwa anaknya sudah menjadi korban persetubuhan. Pelaku tersebut melakukan tindakan pencabulan anak di bawah umur yang dilakukannya terhadap anak muridnya sendiri yang terjadi pada bulan Februari sampai bulan Juni tahun 2024.
Kejadian ini dilaporkan pada bulan September 2024 dan pelaku melarikan diri ke kabupaten lain. Pelaku sendiri dibekuk saat pulang ke rumah setelah kabur keluar daerah selama 3 bulan. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan pelaku dan pendampingan terhadap korban. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Penyaluran bantuan pangan 10 kg beras per bulan per kepala keluarga bagi warga miskin di Bengkulu kembali dilanjutkan. Bulog yang jadi penyalur bantuan pangan mengatakan, bantuan beras untuk tahun ini turun jadi 120.966 keluarga. Dari tahun 2024 lalu sebanyak 166.359 keluarga. Bantuan beras 10 kg per keluarga akan disalurkan untuk bulan Januari dan Februari. Pendistribusian bantuan pangan ini sudah melalui proses validasi data oleh Bulog. Perlu juga diketahui bahwa untuk alokasi Banpang 2025 ini ada penurunan dari masyarakat atau penerima manfaat, gitu ya, keluarga penerima manfaat atau penerima bantuan pangan. Kalau kemarin kurang lebih sekitar 2 juta penerima manfaat, ini kurang lebih 1.600.000. Jadi ada kekurangan ataupun perubahan kurang lebih sekitar 24-25%. Program bantuan pangan beras ini disalurkan pemerintah guna meringankan beban dan membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga miskin. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan, dan saja kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbasel. Kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbasel. Saudara, seorang babysitter di Palembang, Sumatera Selatan dilaporkan ke polisi setelah diduga melakukan penganiayaan terhadap anak majikannya yang berusia 11 bulan. Aksi diketahui dari rekaman kamera pengawas di rumah majikannya. Seorang babysitter berinisial A di Palembang, Sumatera Selatan dilaporkan ke polisi setelah diduga melakukan penganiayaan terhadap anak majikannya yang masih berusia 11 tahun. Aksi tersebut terekam kamera pengawas di rumah majikannya. Dalam rekaman itu, A menindih dan memukul balita tersebut saat orang tuanya bekerja. Orang tua anak yang memeriksa rekaman CCTV langsung melaporkan kejadian itu ke Polrestabes Palembang. Menurut orang tua anak korban, peristiwa tersebut sudah 2 kali terjadi yang membuat anaknya trauma. Aksi penganiayaan itu baru terungkap setelah ia memeriksa rekaman CCTV secara rutin. Oh, dianiayanya seperti apa, Bang? Didorong, terus ditampar, terus ditindih, gitu. Dari CCTV, Pak. Jadi kan walaupun kerja kan tetap playback CCTV untuk lihat kan, mantau walaupun ditinggal tetap harus dilihatin gitu. Saat ini terduga pelaku telah diserahkan ke polisi dan sedang menjalani pemeriksaan penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang. Kasus ini pun menjadi perhatian serius untuk memastikan keamanan dan perlindungan anak. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, sebuah mobil bak terbuka yang mengangkut BBM terbakar di Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara, Palembang, Sumatera Selatan. Api menyambar tumpahan BBM dan menghanguskan mobil, sementara sopir kabur sesaat setelah kejadian. Insiden diduga akibat gangguan kelistrikan di ruang mesin. Kobaran api membakar sebuah mobil bak terbuka yang mengangkut BBM, menimbulkan asap hitam dan membuat pengendara di Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara khawatir. BBM yang tumpah membuat api dengan cepat menghanguskan mobil. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api menggunakan 1 kendaraan pemadam kebakaran. Diduga api berasal dari arus pendek listrik di ruang mesin mobil dan menyambar ke lainnya. Sementara sesaat setelah insiden, sopir yang melihat mobil tersebut hangus melarikan diri. Terdapat laporan dari telepon via telepon dari warga. Kita cek langsung muncul ke sana. Tadi ada berapa regu yang turun, Kak? 1 regu. 1 regu. Untuk penyebab kebakaran dugaannya apa, Kak? Dugaan sementara belum tahu. Yaitu karena membawa minyak dia kan, ataupun drip, atau ada yang bocor minyaknya kan. Untuk pengendaranya, Kak, kemana, Kak? Pengendaranya tadi ada sudah tadi
cuman dia sudah berlari. Oh begitu. Saat ini mobilnya seperti apa, Kak? Itu ada yang sudah habis bakar. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari keberadaan sopir mobil. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, duka mendalam menyelimuti keluarga tenaga kerja Indonesia asal Palembang, Sumatera Selatan yang dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di Jepang. Korban yang terakhir kali menghubungi ibunya melalui panggilan video sehari sebelum kejadian rencananya akan dipulangkan ke tanah air pada 1 Februari 2025. Kesedihan mendalam terpancar dari wajah Ciimah yang kini menunggu kepulangan jenazah putranya Tri Rizky Akbar Reformansyah yang akrab disapa Kiki. Pria 26 tahun itu merupakan tenaga kerja Indonesia asal Palembang yang dikabarkan meninggal dunia di Jepang akibat kecelakaan kerja pada 27 Januari 2025. Sejak kabar duka itu diterima, keluarga dan kerabat berdatangan ke kediaman almarhum di Jalan Sila Beranti, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Ciimah menceritakan, awalnya ia tidak percaya saat mendapat kabar dari rekan kerja Kiki di Jepang. Namun kabar tersebut akhirnya dikonfirmasi secara resmi Kementerian Ketenagakerjaan di rumah sakit di Jepang tempat Kiki sempat dirawat. Menurut informasi, Kiki meninggal dunia saat sedang memasang perancah gantung untuk perbaikan jalan tol Chugoku di Yoshiwa, kota Hatsukaichi. Perancah yang dipasang ambruk menyebabkan Kiki dan 4 pekerja lainnya terjatuh dari ketinggian 20 meter. Kiki adalah salah satu dari 19 orang rekrutan Dinas Tenaga Kerja Palembang, angkatan pertama yang bekerja di luar negeri. Ia telah bekerja di Jepang sejak akhir Juni 2024, ditempatkan di bidang konstruksi dengan pekerjaan pemasangan perancah bangunan. Ciimah mengungkapkan kesedihannya saat bercerita tentang Kiki, yang terakhir berkomunikasi dengannya sehari sebelum kabar duka tersebut melalui panggilan video. Kiki tampak bahagia menunjukkan slip gaji hasil kerjanya di Jepang. Kiki juga memberitahu akan dinas keluar kota selama seminggu. Hari Minggu, Sabtu sama hari Minggu masih teleponan sama almarhum. Jadi hari Senin sore ya dapat kabar Bu ya? Senin sore dapat kabar. Yang ditelepon temannya tadi hari? Senin itulah ya? Senin apa? Pagi, Jam siang, sore mau maghrib 6.30. Saya itu dikabarkan katanya Sabtu dari sana ya? Dari sana, jadi perkiraan datang ke Palembang Minggu pagi. Ya. Jenazah Kiki rencananya akan dipulangkan ke Palembang pada 1 Februari 2025 dan dimakamkan di TPU Mahameru, Kelurahan 16 Ulu, Palembang, tepat di samping makam ayahnya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, Kompas Pembahasan masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Kompas Pembahasan. Saudara, pekerja Indonesia asal Palembang di Jepang yang meninggal setelah mengalami kecelakaan kerja merupakan rekrutan Disnaker Palembang dalam program magang. Disnaker Palembang sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk membantu pemulangan jenazah ke tanah air. Meninggalnya pekerja Indonesia asal Palembang di Jepang, Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang memastikan korban merupakan pekerja magang rekrutannya. Korban Tri Rizky Akbar berangkat dengan status pekerja magang ke Jepang pada Juni 2024 lalu. Meninggalnya Tri murni kecelakaan kerja. Disnaker Palembang telah berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jepang untuk membantu pemulangan jenazah ke tanah air. Memang pertama ya, dari awal itu rekrut dari Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dan kita selalu berkoordinasi dan kita selalu memantau anak-anak tersebut sampai mana. Bukan saja Dinas Tenaga Kerja saja, tetapi melibatkan Komjen, Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian IM Jepang dan perusahaan tempat dia bekerja sendiri. Tri Rizky Akbar merupakan pekerja magang dalam program IM Japan Angkatan 365 tahun 2024 lalu. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Itu terakhir kita komunikasi berarti, Bu.
Sorotan lainnya, Saudara, Jembatan Ampera awal Februari ini, dua menaranya akan dijadikan salah satu destinasi wisata baru. Sebagai ikon kota Palembang, jembatan yang menghubungkan hulu dan hilir Palembang itu memiliki sejarah panjang. Jembatan Ampera, ikon ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, menjadi destinasi wisata baru setelah dua menaranya akan dibuka untuk umum Februari 2025 ini. Jembatan yang masih kokoh hingga kini dibangun pada 1962 dari papasan Perang Jepang dan diresmikan 10 November 1965. Jembatan yang dahulunya untuk menghubungkan Palembang hulu dan hilir telah mengalami sejumlah perbaikan dan menjadi saksi perkembangan kota Palembang. Ampera ini kan dibangun atas dulu itu semacam pampasan perang. Kemudian ini diminta untuk masyarakat Sumatera Selatan, terkhusus kota Palembang yang memang pada saat itu di tahun 60-an itu kita membutuhkan sebuah jembatan. Nah, jembatan ini kan menghubungkan antara wilayah seberang hilir dan wilayah seberang hulu yang memang kalau nak nyebrang kan susah waktu itu. Nah, dengan disetujuinya dibangunnya Ampera di Palembang kan Palembang menjadi kota yang terbantukan salah satunya pada waktu itu. Namun rencana ini menuai berbagai tanggapan dari tim ahli cagar budaya Palembang karena pentingnya kajian dari sisi budaya sebelum membuka menara sebagai tempat wisata. Ini kita dengar mau naik ke menara atas. Naik menara atas itu sekira hal baru, bagus juga sebenarnya, ya. Tapi saya dengar itu belum ada kajian secara cagar budaya. Nah, saya kira mesti dikaji lagi lah ya. Kajian budaya perlu dilakukan selain kajian teknis, karena jembatan yang diresmikan Bung Karno ini merupakan objek diduga cagar budaya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Museum Dr. Akagani menjadi salah satu tempat yang menyimpan banyak bukti sejarah perjuangan Mayor Jenderal TNI Dr. Adnan Kapaugani atau yang lebih dikenal dengan Dr. Akagani pada masa kemerdekaan Indonesia. Museum ini menyimpan berbagai koleksi bersejarah yang menggambarkan perjalanan hidup dan perjuangan sang pahlawan. Wisatawan yang berkunjung ke Palembang, Museum Dr. Akagani menjadi salah satu rekomendasi destinasi sejarah yang patut dikunjungi. Museum yang terletak di Jalan MP Mangkunegara Sukamaju Sako Palembang ini menyimpan berbagai bukti sejarah perjuangan Mayor Jenderal TNI Dr. Adnan Kapaugani atau yang lebih dikenal sebagai Dr. Akagani pada masa kemerdekaan. Di dalam museum, pengunjung dapat melihat berbagai koleksi bersejarah seperti foto-foto masa kemerdekaan, barang pribadi Dr. Akagani, dokumen penting, hingga arsip bersejarah lainnya. Menurut pengelola museum, tempat ini tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga sarana edukasi bagi generasi muda. Cinta museum ya, kalau sekarang saya berharap kepada dinas provinsi maupun kota, ayolah menjadwalkan untuk mencintai museum, untuk museum-museum swasta. Karena museum swasta ini cuma satu-satunya di Palembang. Untuk meningkatkan minat kunjungan, pengelola juga bekerja sama dengan pemerintah Kota Palembang agar museum ini semakin dikenal. Kami mengingat, ini kami datang ke sini mengingat jasa-jasa pahlawan yang di akhir-akhir ini kita jasa-jasa pahlawan ini banyak yang sudah kira-kira ada perbedaan begitu, terutama dari Soekarno bilang nanti kamu akan dijajah oleh bangsamu sendiri. Ini sekarang terjadi. Padahal pejuang-pejuang kita ini rupanya saya menangis. Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hingga saat ini, Museum Dr. Akagani telah mengoleksi sekitar 3.500 aset bersejarah, mulai dari foto hingga berbagai benda peninggalan langsung sang pahlawan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Kompas Sumbaksel akan segera kembali.
Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbaksel, Saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Setelah melakukan pemeriksaan, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang menetapkan seorang asisten rumah tangga berinisial A tersangka kasus dugaan penganiayaan 2 balita anak majikannya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku sudah 2 kali melakukan penganiayaan. Motif penganiayaan lantaran tersangka marah dengan majikannya yang tidak memberi izin untuk pulang ke rumah. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang menerangkan, tersangka menganiaya 2 anak majikannya yang berusia 9 tahun dan 2 tahun saat majikannya bekerja. Baik untuk kasus yang ART menganiaya anak majikannya, sudah kami lakukan penyidikan dan sudah kami tingkatkan status yang bersangkutan sebagai tersangka. Untuk motif, Bang? Untuk motif dari hasil pemeriksaan, yang bersangkutan merasa kesal karena mau izin untuk pulang tidak diberikan oleh sang majikannya. Bang, kedua-duanya tuh dianiaya semua, Bang? Ya, ada aniaya. Itu di bagian apa saja, Bang? Aniaya di bagian, untuk yang anak yang pertama di bagian lengan, kalau anak yang kecil ditampar di bagian pipi. Untuk saksi, Bang, berapa banyak yang sudah diperiksa, Bang? Saksi yang kami periksa kurang lebih sudah 3 saksi yang kami periksa. Karena perbuatan tersebut, tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah truk kontainer menabrak tiang pancang LRT di Jalan Demang Lebar Daun, Kota Palembang pada Kamis 30 Januari 2025 malam. Truk bermuatan karet ekspor yang akan dibawa menuju Pelabuhan Bobaru Palembang berjalan dengan kecepatan sedang dari arah Musi 2 menuju arah Basuki Rahmat. Namun setibanya di tempat kejadian, truk remnya rusak. Saat berada di jalan menurun, truk mengalami kerusakan rem sehingga sopir sengaja menabrakkan mobil ke tiang LRT agar tidak terjadi kecelakaan karena di depan truk sejumlah kendaraan sedang berhenti di perempatan lampu lalu lintas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi kemudian mengamankan sopir ke pos Laka Lantas Pak Jo Palembang. Di Jalan Demang Lebar Daun terjadi kecelakaan di mana truk Fuso membawa kontainer berupa bahan karet dari arah Musi 2 mau ke arah Pelabuhan Bobaru mengalami laka tunggal di mana menabrak tiang LRT sehingga mengakibatkan kontainernya jatuh dan menyebabkan kemacetan. Petugas menurunkan 2 krain untuk mengevakuasi peti kemas yang membutuhkan waktu 2 jam. Sementara badan mobil juga diangkut menggunakan truk tronton lainnya dibawa ke pos Laka Lantas. Akibat insiden ini sempat terjadi kemacetan panjang lalu lintas karena badan truk menutup separuh jalan. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jembatan Ampera, ikon ibu kota provinsi Sumatera Selatan, Palembang, menjadi destinasi wisata baru setelah 2 menaranya akan dibuka untuk umum Februari 2025 ini. Jembatan yang masih kokoh hingga kini dibangun pada 1962 dari papasan Perang Jepang dan diresmikan 10 November 1965. Jembatan yang dahulunya untuk menghubungkan Palembang Hulu dan Hilir telah mengalami sejumlah perbaikan dan menjadi saksi perkembangan kota Palembang. Ampera ini kan dibangun atas dulu itu semacam pampasan ulang, kemudian ini diminta untuk masyarakat Sumatera Selatan, terkhusus kota Palembang yang memang pada saat itu di tahun 60-an itu kita membutuhkan sebuah jembatan. Nah, jembatan ini kan menghubungkan antara wilayah seberang Hilir dan wilayah seberang Hulu yang memang kalau nak nyebrang kan susah waktu itu. Dengan disetujuinya dibangunnya Ampera di Palembang, kan Palembang menjadi kota yang terbantukan salah satunya pada waktu itu. Namun rencana ini menuai berbagai tanggapan dari tim ahli cagar budaya Palembang karena pentingnya kajian dari sisi budaya sebelum membuka menara sebagai tempat wisata. Ini kita dengar mau naik ke menara atas. Naik menara atas itu sekira hal baru. Bagus juga sebenarnya, ya. Tapi saya dengar itu belum ada kajian secara cagar budaya. Nah, saya kira mesti dikaji lagi lah ya.
Kajian budaya perlu dilakukan selain kajian teknis, karena jembatan yang diresmikan Bung Karno ini merupakan objek diduga cagar budaya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara sekaligus menjadi akhir dari Kompas Sumba hasil hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya saya Robiansa pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.